HP sejuta umat ini di tahun 2024 ternyata udah berumur 6 tahun loh kan. Terus kira-kira buat tahun sekarang apakah masih worth it buat dibeli? iPhone XR ini buat sekarang bisa dibilang HP lawas gan, mengingat XR ini dirilisnya pada tahun 2018 yang lalu. Wow, nggak kerasa ya. Saya sendiri beli iPhone XR ini pada 21 Juni tahun 2021 yang lalu. Jadi HP ini udah menemani saya selama kurang lebih 3 tahunan gan. Buat catatan, XR yang punya saya ini versi Inter gan, dan sinyal XR punya saya ini udah keblokir gan. Haha, sedih sih. Tapi untungnya masih bisa pakai satu kartu SIM, yaitu Telkomsel aja sih yang ini. Dari beberapa kasus sih ada juga yang cuman bisa pakai kartu Smartfren atau pakai kartu dari provider lain, dan bahkan ada yang sampai nggak bisa pakai kartu SIM sama sekali gan, alias diblokir total ya kayaknya. Ya itulah resiko beli HP iPhone X Inter gan. Sebenarnya ada sih jasa untuk unlock SIM gitu kan, biar bisa pakai SIM card lagi. Cuman menurut orang-orang yang pernah pakai jasa suntik kayak gitu, ada yang bilang bakalan awet dan ada yang bilang nggak awet juga kan. Jadi ya agak gambling sih. Ya kalau mau aman sih beli yang versi resminya aja sih kan. Ngomong-ngomong buat harganya sendiri, kalau ngecek di online shop buat iPhone XR internal 64GB second Inter itu ada di harga 3,6 jutaan kan. Buat yang 128GB buat versi Inter ada di harga 4,2 jutaan. Sedangkan buat yang versi resmi iBox-nya itu varian ROM 64GB ada di kisaran 5,1 jutaan kan. Dan yang varian 128GB versi iBox ada di harga 5,7 jutaan. Perlu diingat ya, itu harga-harga buat kondisi yang second, baik yang versi Inter maupun versi yang iBox. Ya cukup signifikan ya dari selisih harganya. Oke, balik lagi ke HP-nya. Di sini saya bakal kasih tahu ke Agan plus minusnya pakai iPhone XR di tahun 2024 berdasarkan pengalaman pribadi saya selama menggunakan HP ini. Kita mulai dulu dari minusnya aja deh gan. Pertama, buat kinerja multitaskingnya buat sekarang udah payah banget gan. Dengan RAM yang cuma 3GB ini emang udah kewalahan banget gan buat tahun sekarang. Ya memang sih manajemen RAM pada iPhone itu beda sama Android, yang dimana walau RAM iPhone itu kecil tapi bisa optimal berkat iOS pada iPhone. Tapi jujur buat multitasking di iPhone XR ini udah nggak enak banget gan. Seperti contohnya ketika bermain game kemudian kita keluar apps dari gamesnya buat berpindah ke apps lain dengan waktu yang lama. Ya misalnya seperti beberapa menit, pas kita balik lagi ke gamenya itu appsnya seringkali ngeload ulang dari awal gan kayak gini. Kemudian minus lainnya yaitu suhu bodinya yang cepet banget hangat menuju panas. Seringkali ketika saya pakai XR ini dengan pemakaian berat seperti ngegame, editing video dan lain-lain, itu setelah beberapa menit HP-nya mulai hangat dulu, kemudian langsung terasa panas, terutama di bagian backdoor kacanya ini kan. Kalau udah mulai panas itu nggak nyaman banget buat digenggam langsung tanpa hardcase. Ya jadi biar amannya pakaiin hardcase aja ya kan, buat meminimalisir panas yang ditimbulkan oleh suhunya. Karena kalau nggak pakai hardcase, ketika dipakai buat pemakaian berat seperti main game, itu lama-lama suhu bodinya panas dan nyiksa banget buat tangan kan. Lanjut minus lainnya yaitu layarnya. Di tahun 2024 ini kalau kita lihat-lihat HP-HP Android yang kelas mid sampai kelas entry level itu pada pakai layar yang bagus-bagus kan. Panel LCD-nya pada bagus-bagus, resolusinya pada tinggi ya kan. Sedangkan si XR ini pakai layar dengan resolusi 828 kali 1792 pixel aja kan. Atau bisa kita sebut si XR ini pakai layar dengan resolusi SD+. Efeknya tuh buat dipakai nonton video atau lihat display yang high render gitu, jadinya kurang nendang aja kan, kurang memanjakan mata. Terus dipakai nonton video YouTube yang resolusinya tinggi di XR ini jatuhnya jadi percuma sih kan. Apalagi LCD pada iPhone XR yang versi Inter yang beredar pada umumnya itu pada nggak ori kan. Jadi kalau Agan terbiasa dengan layar smartphone yang bagus, terus lihat layar XR ini bakal jauh banget perbedaan kualitasnya.
Dan minus terakhir bagi saya yang nyusahin banget itu kapasitas internalnya kan, terutama yang varian 64GB. 10R saya ini pakai yang varian ROM 64GB, dan kalau agan punya hobi foto-foto atau editor video yang mengharuskan nyimpen banyak footage video di galeri HP, maka 10R yang ROM-nya 64GB ini bakalan nyiksa banget kan. Belum lagi aplikasi zaman sekarang tuh size-nya pada gede-gede ya. Apalagi game zaman sekarang seperti contohnya Mobile Legends itu banyak banget makan tempat. Ya intinya harus sering-sering backup file atau foto yang ada di HP ke tempat lain kan. Karena kalau udah penuh bakalan ada notif kayak gini dan itu gak nyaman banget. Mungkin buat standar di tahun 2024 ini minimal internal memori itu 128GB ke atas kan. Oke, itu dia beberapa minusnya 10R di tahun 2024 menurut pengalaman pribadi saya kan. Sekarang kita bahas plusnya si 10R di tahun 2024 ini kan. Oke, yang pertama dari segi OS-nya, si 10R ini sampai sekarang masih dapat dukungan OS ya. Sejauh ini masih dapat jatah buat update ke iOS 18. Jadi kalau ada fitur baru dari iOS, si 10R ini nggak kudet-kudet amat sih kan, dan itu bagus banget buat ukuran HP lawas. Selanjutnya dari segi performa, chipset Apple A12 Bionic yang dipakai 10R ini buat sekarang selama saya pakai sih buat kerjaan ringan sampai berat performanya masih ngebut kan. Saya biasa pakai buat editing sehari-hari, buat konten YouTube ataupun keperluan kerjaan di kantor, performanya masih oke banget lah, nggak ada masalah. Diajak main game juga masih enak banget ya, walau itu mainnya berjam-jam. Mobile Legends masih lanjai di settingan rata kanan. Diajak main pakai hero yang fast hand juga masih smooth banget FPS-nya. Dan bagusnya lagi, FPS-nya itu selalu stabil di atas 50 FPS kan. Main game yang lagi viral yaitu Hawk juga nggak ada masalah ya, bisa rata kanan 60 FPS. Intinya buat performa masih mantap banget buat 10R ini. Lanjut plus lainnya yaitu kamera. Walau kamera utamanya cuma 1 biji doang, tapi berani diadu lah sama HP-HP Android mid-range zaman sekarang. Kamera utama 10R ini punya resolusi 12 megapiksel yang udah bisa rekam video maksimal di 4K 60 fps. Walau sekarang udah jadi HP lawas, hasil dari kameranya ini selalu memuaskan kan. Buat hasil fotonya oke banget, warna yang dihasilinnya lebih ke natural dan agak dramatis. Pewarnaannya juga enggak lebay-lebay banget sih, yang sampai over gitu kan. Buat hasil videonya juga bagi saya masih perfect ya untuk di kelas harganya. Saya sering pakainya settingan full HD di 60 fps, hasilnya oke banget. Cuman sedikit kekurangan aja sih ya, paling dari fitur kameranya seperti wide angle belum ada di sini ya. Dan buat foto low light-nya agak ya masih bisa dibilang bagus sih, tapi kalau diaduin sama HP-HP yang udah punya fitur night mode sih ini agak kalah ya 10R. Buat kamera depannya juga masih dalam kategori bagus, tapi nggak bagus banget bagi saya kan. So buat kamera di 10R ini di tahun sekarang masih dalam kategori bagus buat di kelas harganya yang sekarang. Sebenarnya masih banyak plus lain di 10R buat sekarang, seperti kualitas audio stereo speakernya yang bagus, kemudian daya tahan baterainya yang awet banget buat ukuran di bawah 3000 mAh. Tapi buat yang baterai health-nya udah rendah sih tetap boros kan, seperti punya saya ini baterai health-nya udah kurang bagus jadi agak boros. Dan juga dari segi pengisian dayanya belum cepet-cepet banget seperti HP-HP mid-range Android zaman sekarang. Oke, itu dia experience singkat saya dalam menggunakan iPhone XR di tahun 2024 ini. Setelah 3 tahun lebih pemakaian, masih worth it atau enggaknya XR ini di tahun sekarang? Kalau bagi saya pribadi sih masih worth it banget. Cuman ada yang harus digarisbawahi ya kan.
Buat yang versi Inter sebenarnya oke-oke aja kalau Agan udah tahu resikonya. Seperti yang saya sebutin tadi. Ya kalau ada rezeki lebih sebaiknya beli yang versi resminya aja Gan, biar aman kemana-mana. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau Agan ada pendapat lain atau saran lain boleh komen di bawah ya Gan. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi pada video ini. Sampai jumpa di lain waktu dan hatur nuhun.